Kami tidak ingin berhenti di dalam kata percaya, tapi Engkau bawa kami dalam sebuah realita melalui perjanjian-Mu Tuhan. Sebab Engkau bukan Tuhan yang nun jauh di sana. Ketika kami berseru memanggil Engkau, Engkau ada dan Engkau hadir. Bahkan kami melihat tangan-Mu terulur. Biarlah pagi ini kami melihat sekali lagi tangan-Mu terulur. Bahkan ketika anak-anakmu ada yang berputus asa pagi hari ini, mereka boleh melihat kehadiran-Mu sekali lagi dan sekali lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi ruangan ini dengan kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh pelan-pelan duduk kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, saya menemukan bahwa Alkitab, firman Tuhan, itu bukanlah sebuah buku agama. Bukanlah sekedar buku sejarah. Banyak orang tersandung dan gagal paham ketika dia membaca Alkitab. Kok kitab suci banyak ceritanya ya? Dan ada beberapa kata yang saya pikir jauh dari apa yang kita boleh sebut kitab sebuah agama yang berisi peraturan, jangan ini, jangan itu. Misalnya begini, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Tetapi setiap kali aku menghardik dia, hatiku terharu. Tidak dapat tidak aku mengasihinya. Saya pikir ini bukan sebuah ucapan pada umumnya kitab suci, tetapi sebuah curhat, sebuah hati yang dari surga yang disampaikan melalui nabi-nabinya, yang menangkap sebuah gelombang, sebuah frekuensi, ibarat sebuah radio yang menangkap sebuah siaran dari sebuah pemancar, di mana telinga biasa tidak bisa menangkapnya, dan mereka menyampaikan kepada kita. Saya mendapatkan Alkitab adalah sebuah kisah cinta. Bible is not just a religion book. Bible is a love story book. Amin. Ketika Yesus menjumpai Paulus yang disebut Saulus, dan Paulus yang Saulus mengaku dia seorang yang garang dan menganiaya jemaat. Bahkan dia katakan, aku seorang penghujat. Kalau dalam bahasa Surabayanya penghujat itu mesuh, memaki-maki, mengutuki. Dan ketika Yesus menjumpai Paulus, dia bukan menjadi anak domba, tetapi dia sudah bangkit dan naik ke surga. Artinya dia sudah menjadi raja. Bayangkan adalah seorang bos besar punya 100 company, perusahaan. Dan dia mendengar, dia tahu ada salah satu pegawai yang maki-maki dia di belakang dia. Kira-kira apa yang dia lakukan kalau dia menjumpai pegawai itu? Sekalipun dia bos baik hati, saya percaya, misalnya saya dalam posisi itu, saya akan katakan, kamu ngomong apa? Emangnya gua gak ngerti, lu ngomong apa? Jaga itu mulutmu. Setuju? Kalau dia bos yang kurang baik, setengah baik, atau yang baik bilang, jangan diulangi ya, sudah kerja lagi. Setelah pegawainya minta ampun. Kalau setengah baik, dia hanya bicara sama kepala HRD, buatkan surat pengunduran diri, kasih pesangon, itu sudah setengah baik. Kalau yang normal, laporkan polisi pencemaran nama baik, gebuk itu sana. Tetapi saya dapatkan di Alkitab dalam Kisah Rasul 9 ayat 3. Yesus yang seorang
yang menjadi raja, perkataan yang dia sampaikan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu kalau saya bahasakan Jawa bisa keroso. Sebab bahasa Jawa itu punya roso. Katakan amin. Bahasa Indonesia enggak ada roso nih. Opo kalau bahasa Surabaya, awakmu itu benci karo aku. Itu yang membuat sebagian orang gagal paham. Tuhan kok nangis? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya selentik jantungnya Paulus itu. Biar berhenti sejenak. Sudah kapok, ngomong apa gue? Kalau sudah kapok, saya lepaskan. Yaudah. Yesus gak melakukan itu. Dan tidak mungkin bos melas sama pegawai. Setuju? Mbok saya dikasih senyum sedikit supaya semangat begitu. Nggak mungkin bos itu melas sama pegawai. Yang ada pegawai melas sama bos. Amin. Tetapi dalam Kisah Rasul 9 ayat 3, Yesus itu seperti mengiba. Jadi yang ada, yang bisa terjadi bukanlah bos menemui anak buah yang memaki-maki. Lalu apa, Pak? Seorang ayah yang menjumpai anaknya yang hilang, dan anak itu tidak pernah tahu siapa bapaknya, tapi bapaknya tahu itu anaknya. Dan anak yang tidak tahu bapak itu maki-maki bapaknya, tapi bapak ini tidak pernah berhenti mencintai anak ini. Dan dia sampai menghibah, kenapa engkau menganiaya aku? Kenapa engkau membenci aku? Bukankah aku mengasihimu? That's the love of God. That's a personal love. Itu adalah cinta dalam perjanjian. Dan cinta dalam perjanjian tidak hanya membawa orang diampuni, tidak hanya berhenti membawa orang ditolong, tidak berhenti membawa orang dipulihkan, bahkan tidak berhenti membawa orang menjadi orang yang diberkati, tetapi akan membawa orang itu menjadi penyembah. Tolong ditayangkan. Dan saya menemukan sebuah pengertian yang saya bagikan. What is worship? Tuhan itu cintanya bukan hanya sebuah compassion semata. Tidak berhenti kepada compassion atau belas kasihan. Melihat keadaan anak yang bungsu dalam anak yang hilang itu, dia terlunta-lunta. Tetapi dia punya satu cinta yang saya sebut passion, gairah, kerinduan untuk mendekat, kerinduan untuk memiliki. Ketika anak itu kecil, saya dapat gambaran, dia menjadi hubungan bapak dan anak dan selamanya. Tetapi ketika dewasa, dia disiapkan untuk dinikahi. Aneh kelihatannya, menjadi mempelai. Lalu saya dalam perenungan saya, apa itu penyembahan? What is worship? Dan dalam perenungan saya tentu saja bukan sebuah pakem yang mutlak. Tetapi saya menemukan sebuah peta. Yang pertama adalah expression of worship. Apa yang seringkali adalah acara-acara ultimate worship, worship night, whatever. Itu adalah ketika orang mengangkat tangan. Dan yang baru kita lakukan, itu adalah ekspresi dari penyembahan. Tetapi belum dikatakan penyembahan itu sendiri. Tetapi bukan berarti ekspresi itu salah. Ekspresi adalah bagian dari penyembahan. Kita harus mengekspresikan. Tetapi penyembahan tidak berdiri hanya terdiri dari ekspresi penyembahan, tetapi dia di dalamnya ada
kesediaan orang itu masuk dalam ikatan perjanjian. Kita akan bahas satu demi satu. Yang kedua, kesediaan orang untuk berjalan, rela dan memilih jalan di jalannya. Walk with God. Bukankah ayat firman Tuhan Wahyu 3:4, di Sardis ada orang yang menjaga jubahnya putih. Dia layak berjalan dengan aku. Orang-orang yang disebut tokoh iman itu bukan sekedar orang yang beragama, tetapi mereka adalah orang yang berjalan. Abraham bukan sekedar percaya. Abraham masuk dalam perjanjian. Abraham bukan sekedar percaya. Abraham berjalan bersama Tuhan. Kita lihat yang pertama. Ibarat garam. Garam itu rumus kimianya NaCl. Terdiri dari natrium klorid. Tetapi natrium belum jadi garam. Ekspresi of worship tidak disiapkan untuk berdiri sendiri, tetapi berpasangan dengan perjanjian dan kesediaan kita berjalan di jalan Tuhan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Tolong. Di dalam Mazmur kita membaca bagaimana penyembahan itu diekspresikan. Apa itu berlutut? Apa itu mengangkat tangan? Aku menghampiri baitmu, aku mengangkat tanganku. Aku sujud menyembah. Jadi jangan nyembah pakai sedekap. Haleluya. Nggak usah. Ekspresikan. Sebab kita tubuh, jiwa, roh. Kita nggak main cuma hati, kita nggak main cuma roh. Kita harus bergerak dalam secara keutuh tubuh, jiwa, roh. Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu. Mungkin sebagian orang berkata itu kan Mazmur Pak. Itu kan gambaran perjanjian lama. No. Kita lihat. Kok lain ini sama ini? Slide pertama. Iya. Paulus berkata, aku sujud kepada Bapa. Ini perjanjian baru. Lalu bahasa Inggrisnya apa? I bow my knees. Ada yang ngerti? Knees itu apa? Lutut. Jadi Paulus bukan berdiri. Ada saatnya ketika dia nyembah, dia mengekspresikan dia berlutut. Ada sebuah keharmonian antara hati dan tubuh. Berikutnya. Nah, ketika Daud membawa tabut perjanjian, dia mengekspresikan dengan indah, dengan luar biasa. Tidak ada yang salah. Dia menari-nari, dia menyanyi. Dia full karismatik, katakan amin. Daud bukan GKI, bukan GPIB. Dia Pentakosta karismatik. Injil kerajaan. Amin. Gambus kecapi kelentung ceracap. Tetapi kita tahu dalam cerita ayat ini, Usa mati. Tabut itu dibawa oleh sapi, kereta. Dan Tuhan tidak menerima sebuah ekspresi yang dilakukan dengan segenap hati. Bayangkan, Daud tidak pura-pura. Daud memberikan seluruh hatinya semangat. Tuhan bukan menolak semangatnya. Tuhan bukan menolak ekspresinya. Lalu apa yang Tuhan tolak? Karena Daud mengekspresikan, tetapi dia hanya memberikan ekspresi. Dia tidak membawa korban sembelian. Dan Tuhan tidak tertarik. Dan tabut itu gambaran hadirat Tuhan. Itu dibawa sama kereta yang diangkut sama binatang. Tuhan gak suka. Tuhan mau yang memikul adalah para imam. Perjanjian membawa Anda memikul sesuatu. Makanya Tuhan bilang, bawalah kemari orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan. Ayat itu belum selesai. Pikul aku yang kupasang. Pikulah tabut perjanjian.
perjanjian itu. Penyembahan itu adalah seorang imam. Anda harus menjadi seorang imam. Perjanjian membawa Anda bukan hanya menjadi orang percaya. Daud, kesalahan Daud karena dia tidak punya korban sembelihan. Tidak ada sesuatu yang dibakar. Dia mengekspresikan tetapi tidak ada sesuatu yang dibakar. Sehingga kehadiran Tuhan tidak menemukan landingnya. Helikopter itu tidak ketemu landasannya. Pesawat itu tidak menemukan airportnya. Anda tidak pernah menaik pesawat mendarat di Kudus, Klaten, Demak. Karena nggak ada airport. Bukan karena nggak nyampe. Ini yang namanya tatanan. Bukan Tuhan tidak cinta. Tapi Tuhan butuh tempat landing. Berikutnya. Yang pegang komputer, mohon. Nah, saya bikin quote. Saya terjemahkan tapi saya baca dalam bahasa Inggris dulu. Belief and faith are similar. Have a similarity. But they are different. In many cases, belief has been a pseudo faith. It never produces action. True faith will be manifested in the act of faith. It's worship. Percaya dan iman itu serupa, tapi tidak sama. Saudara, saya percaya Tuhan itu pada ujungnya bukan ingin bicara dalam bahasa Ibrani sekalipun. Tapi dia mau bicara dalam bahasa gambar. Hosea, kitab Hosea berkata, dia bicara dalam vision and symbol. Jadi Anda harus sampai pada wujud. Apa itu wujud iman? Kita nggak selamat oleh konsep iman. Kita nggak selamat karena doktrin iman. Kita selamat karena realita wujud iman. Kata percaya yang dimiliki Abraham bukanlah sekedar percaya, itu iman. Dan Anda tidak berhenti melihat sebuah tulisan di dalam Roma pasal 4 ayat 3 kalau tidak salah. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Tapi Anda dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tetapi kita melihat sebuah gambar perjalanan dan hidupnya Abraham. Dan Anda akan melihat sebuah wujud iman. Abraham tidak cuma manggut-manggut, aku percaya. Abraham adalah seorang penyembah yang lahir dari sebuah iman. Iman dan percaya adalah sesuatu yang serupa tapi tidak sama. Di dalam banyak kasus, percaya telah menjadi iman yang palsu. Karena mereka tidak pernah menghasilkan sebuah tindakan iman. Tetapi iman yang benar akan termanifestasi dalam sebuah tindakan iman. It's worship. Dan Tuhan itu mencari penyembah. Kenapa? Nanti kita akan melihat berikutnya. Berikutnya, nanti kita kembali ke situ. Berikutnya. Ya. Lihat, imannya Abraham dalam Roma 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Tetapi dalam Yakobus dikatakan Abraham bukan sekedar percaya. Kita melihat imannya Abraham itu adalah iman, bukan hanya percaya. Ketika kita melihat sebuah perbuatan imannya. Bukan perbuatan sebenarnya, perbuatan yang lahir dari imannya. Dan secara spesifik dikatakan dia membangun mezbah dan mempersembahkan korban.
ada mezbah, ada sacrifice di atasnya. Abraham seorang penyembah. Abraham bukan sekedar orang percaya. Abraham orang yang bersedia masuk dalam ikatan sebuah perjanjian. Perjanjian kata aslinya beret. Perjanjian membuat Anda dan saya mengalami sesuatu yang dipotong. Ada darah. Ada sesuatu hidup yang dipotong, digores. Untuk kita menyatu. Makanya Tuhan berkata, kembali ke 2 slide berikutnya, yang sebelumnya. Makanya Tuhan berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasih. Amin. Yang mengikat perjanjian. Sebab cintanya Tuhan ini bukan cinta bos baik hati bagi sembako. Ketika orang menerima cinta yang umum, dia akan berkata terima kasih. Ketika seorang gadis misalnya ditraktir rame-rame sama teman sekelas atau teman sekerja, ya dia berkata terima kasih, dia diberkati. Tapi ketika seorang gadis diajak kencan dengan seorang pemuda, dia tidak sedang bertemu dengan cinta yang umum. Dia sedang mendapat sebuah tawaran cinta yang pribadi. Dia tidak sedang bertemu dengan sebuah cinta yang bahasa Jawanya mesake. Dia sedang ketemu sebuah cinta yang berkata, aku sayang sama engkau, aku bergairah. Itulah sebabnya seorang gadis kalau ditraktir rame-rame sama temannya gak perlu mikir. Oke, senyum kanan senyum kiri, pulang diberkati. Tapi pulang kalau gajinya 5 juta ya pulang 5 juta. Gak ada perubahan. Tapi ketika seorang gadis diajak kencan, dia pasti mikir. Karena dia tidak sedang menerima atau bertemu dengan cinta yang biasa. Amin. Amin. Ketika dia berkata iya, padahal kencan juga ditraktir. Setuju ibu-ibu, masih ingat? Dia gak perlu bayar traktiran itu. Tapi ada sebuah risiko. Risikonya bukan membayar. Risikonya dimiliki. Bukan untuk diperbudak. Karena ini sebuah gairah. Dan Tuhan berkata, cintaku tuh kepada orang yang kukasih. Aku tidak puas hanya menolong mereka. Aku ingin membawa mereka masuk dalam perjanjian. Dan untuk itu ada satu meterai yang mereka harus mereka berikan. Korban sembelihan. Dan yang memberikan bukan satu pihak. Ini yang aneh bin ajaib. Ini yang orang di luar Kristus gagal paham. Sebab ketika 2 orang mengikat perjanjian, mereka melangkahi korban sembelihan itu. Artinya mereka memberikan tubuh dan hidupnya, darahnya. Dan di dalam Kejadian 15, ketika Tuhan mengajak membawa Abraham ikatan perjanjian, Tuhan meminta Abraham membangun mezbah, menyembelih korban, dan tengah malam ada suluh berapi melewati potongan korban itu. Artinya Tuhan itu melangkahi. Ketika Tuhan menyelangkai, Tuhan yang maha kuasa, karena saking bergairahnya, dia rela menyerahkan diri. Karena tidak ada satu pribadi masuk dalam realita perjanjian tanpa kesediaan menyerahkan diri. Apa yang diserahkan bukan hati, bukan berhenti di hati, tubuh dan hidup. Tetapi lewat itu dia boleh masuk apa yang disebut keintiman. Covenant is the gate that we will see or we live in the what we call intimacy. Perjanjian adalah pintu gerbang. Jadi beberapa pelayanan kaum muda dengan semangat, ayo kita intim sama Tuhan. Tapi tanpa
Apa pengertian perjanjian? Itu secara nggak langsung ngajak Tuhan berzina. Apa itu perzinahan? Keintiman di luar pernikahan. Ketika kita ingin hidup dalam keintiman, tatanannya harus kita masuki. Kalau enggak, kita seolah-olah tanda petik mengajak Tuhan berzina. Yuk kita intim, tapi saya belum tahu komitmen enggak. Dan ketika seorang gadis mengiyakan cintanya pemuda, ada sesuatu yang harus dia lepaskan. Paling tidak fans-fans yang lain. Setuju ibu-ibu? Halo? Yang dulu naksir dia juga. Mulai saat ini, engkau jangan datang ke rumahku lagi. Ada sesuatu yang dipotong. Makanya Tuhan ketika bicara sama Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan rumah bapamu dan sanak saudaramu. Ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk kita masuk di sana. Makanya tanda perjanjian adalah sunat. Saya tidak berkata saya minta Anda disunat secara physically. Karena bahasa asli perjanjian adalah daging yang dipotong. Ada sesuatu yang digores. Untuk masuk ada darah yang mengalir. Ada binatang yang disembelih, ada darah yang mengalir. Itulah sebabnya bedanya Saul dengan Daud. Mereka menerima minyak yang sama, pendetanya sama, wadahnya Saul itu buli-buli, flash of oil, tidak ada darah buatan manusia. Wadahnya minyak untuk mengurapi Daud adalah tanduk binatang, sesuatu yang disembelih, binatang yang disembelih. Nah, saya mendapat satu pertanyaan dalam hati saya. Zaman perjanjian lama orang yang masuk perjanjian harus disunat. Lah perempuannya di mana? Kok enggak disunat? Saya dapatkan satu gambaran. Ketika seorang gadis masuk dalam pernikahan, di situ dia disunat oleh suaminya. Ada sesuatu yang dipotong. Medis mengatakan tidak, untuk apa itu selaput kegadisan. Saya bicara ini bukan untuk bicara secara fisik, secara rohani. Nah, lalu untuk apa? Kenapa Tuhan tuh mengajak kita masuk perjanjian? Karena lewat perjanjian dia bisa transfer hidupnya. Amin. Di situ terjadi key of transformation. Nah, mungkin yang sudah tahu ya saya ulangi. Makanya kita kadang-kadang perlu belajar dari film. Kadang-kadang itu Hollywood lebih ngerti. Saya mau tanya, Huluk itu kuat karena kungfu, taekwondo atau kena sinar gamma? Anak muda tolong dijawab. Yang tua-tua mungkin belum pernah. Huluk itu jadi kuat, buto ijo itu karena sinar gamma atau karena latihan kungfu? Sinar gamma. Peter Parker itu jadi Spiderman karena latihan kungfu, taekwondo atau keentup kalau monggo? Halo? Keentup kalau monggo. Keentup itu berarti ada sesuatu yang masuk. Amin. Ada sesuatu dimasukkan. Apa yang saya sebut hari ini sains berkata mutasi DNA. Melalui perjanjian Anda itu dientup Roh Kudus. Amin. Ada sesuatu dimasukkan, diinjek. Bukan dimandiin aja. Bukan diselimuti. Ada sesuatu yang diinjek. Dalam hubungan intim ada benih yang ditanam di rahim. Ada sesuatu yang masuk. Yang membuat sesuatu kehidupan itu bergerak. Anda mengalami mutasi. Di situ Anda menjadi manusia yang berubah. Berbeda. Bukan karena kemampuan Anda. Di situ ada
sesuatu yang akan menjadi kekuatan yang merubah. Bukan hanya Anda diampuni, merubah kehidupan, merubah nasib kita. Katakan amin. Saya tidak katakan anak Tuhan tidak memiliki perjanjian. Saya katakan tidak semua anak Tuhan masuk dalam realita perjanjian. Tuhan mengasihi semua anak Tuhan. Tapi Tuhan tidak jadian kepada semua anak Tuhan. Sebab seorang gadis bisa jadian kalau dia berkata iya. Dan kalau seorang gadis ditraktir rame-rame, hidupnya gak berubah, dia diberkati. Tapi ketika seorang gadis jadian, hidupnya gak pernah sama. Tiap hari dia bisa dapat kiriman WA. Nggak usah ada masalah atau masalah. Karena si pacarnya kepingin ketemu. Kalau si gadis itu ada masalah atau dia sakit, nggak bisa bangun, demam atau apa, dia cukup telepon atau WA. Pacarnya pasti datang. Katakan amin, anak muda. Itu yang saya katakan karunia urapan kefefet. Katakan, karunia urapan kefefet. Apabila kita berseru kepada dia, dia menjawab. Ada sebuah kehadiran. Kenapa? Covenant. Hidup Anda bukan sesuatu yang Anda gumuli dengan kekuatanmu sendiri. Ada sesuatu yang menopang, yang meluputkan kau dari sesuatu yang dimana kau sudah gak punya jalan keluar. Anda lihat Mazmur Daud. Anda pikir Daud itu luput terus dari Saul? No. Ada satu titik dia sudah terkepung. Daud bukan hanya punya kesempatan untuk membunuh Saul. Saul punya kesempatan membunuh Daud aslinya. Tetapi sudah mendekat, tiba-tiba ada prajurit dari kota. Kita diserang Filistin. Woods, langsung kembali. Makanya dalam Mazmur, dalam beberapa ayat saya lupa di mana. Mau dengan aku hanya tinggal sedepa. Di dalam Mazmur aku berseru kepada Tuhan. Dan dia turun, dia menolong dan melepaskan aku dari tali-tali maut. Apa kuncinya? Daud memiliki perjanjian. Daud hidup dalam perjanjian. Amin. Worship, penyembahan, tidak berhenti pada ekspresi penyembahan. Penyembahan itu lahir dari seorang yang bersedia masuk dalam perjanjian. Dan untuk masuk itu ada sesuatu yang dipotong. Ada sesuatu yang dia harus lepaskan. Dan dia rela, bukan terpaksa. Karena dia tidak ingin kehilangan cinta, kehadiran itu di dalam hidupnya. Saya minta pemain keyboard bisa ada yang maju ke depan. Dan ketika kita menyanyi, ketika kita mengangkat tangan, kita nggak sekedar mengangkat tangan dan menyanyi. Ada sesuatu yang dibakar, dipotong, dan itu menjadi korban sembelihan. Dan itu membuat Tuhan itu smell is good. Apinya itu turun. Berikutnya, penyembahan tanpa korban. 5, haleluya. Aku nyanyi pujian bagimu. Penyembahan tanpa korban bagaikan romantisme tanpa cinta. Sekalipun dikemas dalam sebuah kemasan yang indah, bukan berarti kemasan itu yang indah itu salah. Tapi saya nggak terlalu tertarik lagi dengan kemasan. Tidak terlalu pikir harus bagaimana. Tetapi yang saya mau fokus sebuah isi dan hakikat. Ketika penyembahan tanpa korban persembahan, hakikatnya adalah sebuah ilusi. Kita hanya nyanyi dan kita nggak pernah melihat sebuah realita, sebuah kehadiran Tuhan
Tetapi ketika persembahan itu ada, bukan berarti Anda dan saya sempurna. Bukan saya yang berjanji, Tuhan. Anda akan melihat sebuah kekuatan perjanjian akan menopang Anda. Amin. Dan akan melihat Anda dan saya akan mengalami apa yang di Mazmur 23. Tap, tap, tap. Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Engkau akan lihat sebuah jalan. Engkau gak cuma mendengar dia berkata, percayalah sama aku. Engkau akan mendengar, ikut aku. Follow my way. Yes, my Lord. Sebab dia ingin kita jalan sama dia. I give worship to your name, oh Lord, worship to your name. Ini sebuah hubungan. Oh Lord. Berikutnya. Dan di dalam worship berikutnya. Lihat. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita tidak hanya melihat sebuah istilah korban penghapus dosa, tapi apa yang disebut apa? Korban bakaran. Penyembahan bukan sekedar korban penghapus dosa. Penyembahan itu adalah korban bakaran. Dan untuk masuk ke ruang kudus enggak cukup korban penghapus dosa, ada korban bakaran. Penyembahan bukan di halaman, di ruang kudus. Orang yang masuk ruang kudus haruslah seorang imam. Penyembah haruslah seorang imam. Seorang yang memiliki jubah. Tapi di situ artinya dia hidup dalam sebuah dimensi yang tidak tergantung, tidak di bawah cuaca. Dan Wahyu 11 katakan, ukurlah bait suci di tengah-tengah zaman yang tidak pasti. Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan. Sekalipun perubahan itu menjadi katakan baik, tetapi ada perubahan sistem itu akan menimbulkan kegoncangan. Dan saya melihat banyak bisnis yang goncang karena peraturan pajak yang berubah. Dan di situ perlunya kita menemukan secret place itu. Terus berikutnya, saudara yang paradok. Yesus bicara intimasi, yang ngerti bukan ahli Taurat. Yang ngerti adalah mantan pelacur perempuan Sundal. Dalam kisah Kidung Agung, ini bicara raja. Sementara sang raja duduk di mejanya, apa? Semerbak bau narwastuku. Apa yang dilakukan Maria Magdalena ketika dia memecahkan buli itu secara tindakan profetik. Karena seorang gadis Yahudi, dia mengumpulkan minyak narwastu sebagai mahar. Ketika itu dia pecah, dia secara iman dia berkata, engkau suamiku. Dan ada sesuatu yang dipecahkan dan menimbulkan sebuah bau harum. Engkau akan melihat apa yang disebut Tuhan menyertai. Engkau akan mengalami satu kekuatan yang kau makan. Engkau bukan hanya makan, engkau bisa makan karena engkau juga bersedia dimakan. Penyembahan bukan sekedar kita makan menikmati Yesus. Penyembahan terjadi karena kita juga bersedia dimakan dan dinikmati oleh Kristus. Dan untuk dimakan dan dinikmati, kita nggak hanya berhenti diampuni dosa, kita harus mau ditahirkan. Kita harus mau dibersihkan. Saya jauh dari sempurna, tapi saya berkata saya jadian. Saya melihat urapan karunia kefefet. Apabila saya dalam satu krisis, saya berseru, saya bersaksi, saya melihat tangannya menolong saya. Bukan karena kebaikan saya. Saya melihat Mazmur Daud itu sungguh ya dan amin. Aku berseru, aku memanggil namamu dalam kesesakan.
Dan Engkau hadir. Engkau meluputkan aku. Dan Mazmur Daud berkata, bahkan Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Katakan amin. Ketika kita makan roti, buah kehidupan atau daun, maka bukan hanya engkau menikmati kasih, engkau akan juga disembuhkan, dipulihkan. Amin. Sebab melalui perjanjian Tuhan bisa transfer of life. Hidupnya dan kekuatan hidup itu akan memecah semua belenggu-belenggu, mematahkan belenggu. Kehidupan itu akan mentransformasi seperti Peter Parker jadi Spider-Man. Katakan amin. Melalui perjanjian dia juga mentransfer what we call authority. Sebab hidup bukan sebuah tontonan pertunjukan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Ada sesuatu yang harus kita kalahkan. Mazmur Daud berkata, engkau beserta aku, gak berhenti di situ. Engkau beri tongkat. We need power. Amin. Untuk mengalahkan pedang kelaparan sampar. Bagaimana Daud memiliki baju perang, pedang dan anak panah. Ketika dia masuk, apa saudara? Perjanjian. Saya menemukan sampai dalam kesimpulan, the key is a covenant. Sebagian orang sudah diampuni, dia nggak pernah masuk dalam dimensi perjanjian. Pagi hari ini, engkau yang sudah engkau jaga itu, yang belum masuk, di situ engkau akan ngerti apa itu nyembah. Sebuah bau. Raja juga punya bau. Mur gaharu. Dalam Mazmur 45. Baunya pakaian raja itu mur gaharu. Yang luar biasa dalam Yohanes 13 ayat 39. Bukan 13, Yohanes berapa saya lupa. Waktu Yesus mati, dia diurapi oleh mur dan gaharu. Raja punya bau. Mempelainya juga punya bau. Dan bau harum itu terjadi ketika sesuatu yang dipecah. Parfum itu terjadi ketika apa? Bunga itu dikeras. Minyak zaitun itu terjadi ketika biji itu digiling. Ada sesuatu yang diremukkan. Apa yang membuat kita rela? Cinta. Janjinya. Haleluya. Ambil dan makan. Ambil dan minum. Saudara yang sakit sembuh. Amin. Termasuk ekonomi, termasuk keluarga. Kita perlu makan Yesus. Tapi untuk kita makan secara terus menerus, kita perlu bersedia dimakan. Terus berikutnya, slide berikutnya. Walk. Terus. Nah. Mengikuti jejak. The walk in the step of faith. The way of worshiper. Apa problem bangsa Israel? Tidak kenal jalan Tuhan. Seperti Rasul, kita harus memilih. Kembali lagi, ada yang ditinggal. Itu bisa bicara pacar, bicara kesempatan pekerjaan, bisa bicara hubungan family. Ada sesuatu yang kita tinggal karena kita dipanggil untuk sebuah jalan yang berbeda. Ribka menjadi mempelai Ishak bukan hanya karena dia dipilih, karena dia bersedia berjalan. Amin. Dia bersedia berjalan, meninggalkan untuk jalan walk. Kamu mau pergi gak sama dia? Bahasa Inggrisnya walk. Halak bahasa aslinya. No, bergaul, walk, halak. Ada sesuatu yang pergilah. Dan Abraham melakukan perjalanan. Abraham menyembah.
membangun mesbah. Walk and worship. Di situ Anda mengekspresikan. Bukan saya yang berjanji. Firman. Engkau akan masuk di padang rumput. Dan kita berkata, Tuhan gembalaku. Tidak kekurangan aku. Dan engkau akan diberi makan. Kita akan merasakan sebuah aliran membuat kita kenyang. Kalau ada yang luka, aliran itu menyembuhkan. Kalau kita lemah, aliran itu memberi kekuatan. Dan membuat kita tidak bisa hidup tanpa itu. Itulah sebabnya Daud berkata, kalau engkau ambil kerajaanku, aku rela. Satu hal yang minta, jangan ambil hadiratmu. Tapi sikap hati itu justru membuat Daud tidak kehilangan kerajaannya. Siapa yang pagi ini dalam kemurahan Tuhan, Anda rindu hidup dalam realita perjanjian, Anda boleh angkat tangan. Saya juga. Satu poin. Bagaimana kita masuk hal yang sederhana tetapi sering dilupakan orang. Bukan mengasihi Tuhan dulu. Nah terus gimana Pak? Percaya dengan cinta Tuhan mencintai kita. Kenapa anak bungsu hilang? Kenapa anak sulung tidak bisa menerima satu anak kambing? Kenapa anak bungsu minggat? Kenapa orang Israel nggak masuk tanah perjanjian? Saya menemukan kata kuncinya. Mereka melihat perbuatan Tuhan. Mereka gagal mempercayai kesetiaan Tuhan. Hati Tuhan, cintanya Tuhan. Kita percaya Dia cinta. Dan yang kedua, kesediaan kita dimiliki oleh cinta itu. Kesediaan mengizinkan Dia mencintai kita. Dan ketika Anda membiarkan Dia mencintaimu, konsekuensinya Anda bukan membayar, Anda dimiliki. Bukan untuk diperbudak, tetapi supaya Dia bisa menyatakan gairahnya. Dan yang lain kita akan mengalaminya dalam versi yang Dia tetapkan. Kebaikan, ekonomi, jiwani, kesembuhan masuk di sana. Saya baru sedikit mengalami, tapi yang sedikit buat saya terkagum-kagum. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada sesuatu tidak menurut hitungan. 2 tambah 5 gak 7 lagi. 2 tambah 5 bisa 5.000. Misalnya gini, oh saya ini cuma pendidikan begini, saya ini begini. Misalnya ada orang, kok saya bisa berhasil? Apa tanda kasih karunia? Tolong ditayangkan. Keluaran 33 ayat 13. Apa tanda kasih karunia? Ketika engkau menyertai. Dalam perjanjian engkau melihat penyertaan. Dalam perjanjian engkau akan melihat satu kekuatan yang menopang hidupmu. Pagi hari ini masuk di sana. Korban pertama bukan kau membawa korban pelayanan atau apa. Kesediaan dimiliki. Amin. Aku bersedia menerima cintamu. Artinya engkau bersedia dipek. Orang Jawa bilang termiliki. Aku mau Tuhan, ambil hidupku. Nikmati aku. Makan aku. Sebagaimana engkau sudah makan aku. Aku makan tubuhmu dan minum darahku. Makan dan nikmati hidupku. Sebagai korban, persembahan. Karena bukan aku yang memilih engkau lebih dulu.
Engkau yang memilih aku lebih dulu. Dan Tuhan tidak memperbudak kita. Amin. Dia memahkotai kita dengan kasih setia.